warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, kali ini kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan pada tubuh manusia beserta fungsinya. Yuk kita mulai organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Ini kita akan membahas tentang organ pencernaan makanan manusia. Tubuh kita memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Agar makanan yang bergizi dapat diserap oleh tubuh dengan baik, alat pencernaan harus juga dalam keadaan sehat. Di dalam alat pencernaan itulah zat-zat makanan diolah terlebih dahulu, kemudian diserap oleh tubuh. Apa itu proses pencernaan? Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Ada dua jenis proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung. Alat yang berfungsi dalam proses pencernaan ini disebut alat pencernaan. Alat-alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain alat-alat pencernaan, dalam tubuh kita juga terdapat kelenjar pencernaan, misalnya hati dan kelenjar pankreas. Kelenjar pencernaan membantu alat-alat pencernaan dalam mencerna makanan. Berikut adalah alat-alat pencernaan manusia. Pertama, mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis, sedangkan air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut. Gigi memiliki 3 jenis. Pertama, gigi seri. Gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu ada lidah. Lidah mempunyai beberapa fungsi seperti mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap rasa makanan. Bagian depan pada lidah mengecap rasa manis. Bagian kanan atau kiri tengah mengecap rasa asin. Bagian samping kanan atau kiri depan mengecap rasa asam. Dan bagian belakang mengecap rasa pahit. Di dalam mulut terdapat enzim untuk membantu pencernaan. Enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar ludah atau bisa disebut enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur mengakibatkan makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan seperti ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi. Dengan bantuan enzim yang disebut pepsin dan renin. Pepsin berperan mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein.
Di dalam lambung juga terdapat asam, yaitu asam klorida, yang dihasilkan oleh dinding lambung. Juga, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi sehingga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak. Lalu beberapa enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas yaitu ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu ada enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Dan ada juga enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Lalu ada usus kosong yang merupakan tempat terakhir sebelum sari makanan diserap. Lalu ada usus penyerapan. Bagian dalam dinding usus penyerapan berupa jonjot-jonjot atau villi. Dalam jonjot-jonjot itu terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang sari makanan ini akan masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima ada usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Yang keenam ada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Lalu, sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Selesailah proses pencernaan makanan yang terjadi seperti itu pada tubuh manusia. Terima kasih.